Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dwi Fauzan, absen 22. Kali ini saya akan membahas tentang manajemen SDM di UKM Bonimas. Langsung saja ke materinya, yaitu profil UKM Bonimas. Nama usaha ini adalah Bonimas atau Bonsai Adenium Jatimas. Nama pemiliknya adalah Muhammad Dwi Fauzan. Bidang usahanya adalah menjual tanaman hias, khususnya pada bonsai adenium. Tahun berdirinya yaitu tahun 2020. Untuk alamat dari usaha ini di Jatisawit, Balai Catur, Gamping, Sleman, DIY. Untuk nomor telepon dan alamat email sudah tersedia di usaha ini. Ini merupakan logo dari UKM Bonimas ini. Untuk manajemen SDM dari Bonimas ini yaitu ada job deskripsi. Job deskripsi di sini ada beberapa bidang, yaitu dari bidang produksi, pemasaran, dan keuangan. Untuk job deskripsi dari bidang produksi yaitu menentukan bibit tanaman yang berkualitas, melakukan proses penanaman yang baik, memahami standar keamanan dan kesehatan dan keselamatan kerja, bekerja sesuai target perusahaan, melakukan pembuatan bonsai tanaman, merawat tanaman dengan baik, bertanggung jawab atas pengecekan produk, memelihara dan menjaga kebersihan lingkungan, serta mengontrol dan memastikan proses produksi berjalan dengan baik. Selanjutnya, untuk bidang pemasaran, job deskripsinya yaitu dapat berkomunikasi dengan pelanggan dengan baik, menawarkan produk ke pelanggan, membuat atau merencanakan strategi pemasaran yang baik, memberikan pelayanan terbaik bagi pelanggan, menggunakan atau mengoperasikan media sosial, memasarkan melalui media sosial, mengatur penjualan produk, mengawasi proses penjualan ke pelanggan, bertanggung jawab atas seluruh proses penjualan produk, mendistribusikan produk sesuai atau melalui ekspedisi, serta melakukan evaluasi pemasaran. Untuk job deskripsi bagian keuangan yaitu membuat laporan keuangan, mengontrol arus kas perusahaan, membuat laporan arus kas, mengelola keuangan UKM, menyusun anggaran perusahaan, dan menetapkan gaji atau upah karyawan. Untuk job spesifikasi pada bidang produksi ini yaitu pendidikan minimal SMA atau SMK sederajat, sehat jasmani dan rohani, dapat bekerja dengan tim atau kelompok, dapat bekerja dengan mengikuti target, memiliki semangat dan inisiatif yang tinggi, dapat bekerja di bawah tekanan, dan diutamakan memiliki pengalaman di bidang pertanian khususnya pada tanaman hias. Untuk job spesifikasi pada bidang pemasaran yaitu minimal pendidikan S1, diutamakan lulusan Fakultas Ekonomi dan Bisnis atau akuntansi, memiliki pengalaman bekerja di bidang marketing selama 1 tahun, mampu bekerja individu maupun kelompok, mampu berkomunikasi dengan baik, berpenampilan menarik, memiliki kemampuan promosi dengan baik, dapat membuat strategi pemasaran, memiliki kendaraan pribadi, dan dapat menggunakan internet maupun sosial media dengan baik. Selanjutnya adalah job spesifikasi pada bidang keuangan, yaitu minimal pendidikan S1 atau SMK akuntansi, mempunyai pengalaman kerja minimal 1 tahun, usia maksimal 25 tahun, bertanggung jawab, jujur, dan teliti, mampu menggunakan atau menguasai Excel, mampu membuat laporan keuangan, mampu mengontrol dan membuat laporan arus kas perusahaan, mampu mengelola keuangan UKM, dan mampu menyusun anggaran perusahaan. Pada perekrutan SDM di usaha Bonimas ini, yaitu perekrutan SDM pada usaha ini mengambil tenaga ahli pada bidang yang akan dijalaninya. Maka dari itu, untuk mendapatkan karyawan yang sesuai dengan klasifikasi yang dibutuhkan, UKM ini melakukan proses perekrutan dengan baik dengan cara menyeleksi calon karyawan. Proses perekrutan SDM pada UKM Bonimas ini adalah
Yang pertama yaitu mengidentifikasi jabatan yang kosong yang ada di usaha ini. Setelah itu mencari informasi jabatan melalui analisis jabatan atau membuat job deskripsi atau job spesifikasi pada perusahaan. Selanjutnya yaitu membuka lowongan pekerjaan sesuai dengan posisi jabatan. Setelah itu menyebarkan informasi berkaitan dengan lowongan pekerjaan tersebut menggunakan sosial media maupun secara offline. Selanjutnya yaitu memanggil kandidat memenuhi spesifikasi tersebut, melakukan proses seleksi dari beberapa kandidat yang telah memenuhi spesifikasi tersebut, baik secara tertulis maupun wawancara. Selanjutnya yaitu pembuatan penawaran pekerjaan. Hal di sini juga berkaitan dengan gaji. Selanjutnya melakukan masa orientasi karyawan selama 3 bulan. Selanjutnya adalah calon karyawan tersebut diterima di UKM Bonimas atau siap mengikuti atau bekerja di UKM tersebut. Selanjutnya ada motivasi kerja. Pada usaha ini melakukan motivasi kerja ke setiap karyawannya melalui berbagai macam cara. Hal ini dilakukan karyawan agar dapat lebih giat melakukan pekerjaan yang telah diambilnya. Untuk metode motivasi pada UKM Bonimas ini yaitu adanya gaji, tunjangan, insentif atau bonus, dan apresiasi dari pemilik perusahaan. Selanjutnya untuk memotivasi kerja untuk karyawan yang dilakukan pada UKM tersebut yaitu menghargai masukan yang diberikan oleh karyawan, memelihara hubungan sosial yang baik dengan karyawan, membantu merencanakan karir karyawan, apresiasi pekerjaan yang dilakukan oleh karyawan, membangun kepercayaan dengan karyawan, membuat suasana kerja yang positif, menyediakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh karyawan, dan memberikan ruang kerja yang nyaman. Untuk pelatihan dan pengembangan pada UKM Bonimas ini yaitu memiliki tujuan melakukan pelatihan ke karyawan untuk meningkatkan produktivitas kerja, meningkatkan kualitas kerja, meningkatkan kepribadian karyawan yang lebih baik, meningkatkan kesehatan dan keselamatan, dan meningkatkan perkembangan pribadi karyawan baik hard skill maupun soft skill. Pelatihan dan pengembangan yang dilakukan pada UKM Bonimas ini meliputi 3 pelatihan, yaitu pelatihan keahlian atau skill training, pelatihan tim atau team training, dan pelatihan lintas fungsional atau cross fungsional training. Untuk pelatihan keahlian di sini yang dilakukan oleh UKM ini melatih karyawan baik dalam pengetahuan maupun skill karyawan dalam melakukan pekerjaan yang diambil, seperti pelatihan pembuatan bonsai adenium untuk bidang produksi, dan pelatihan komunikasi dengan pelanggan maupun keahlian strategi promosi untuk menjual produk bonsai adenium bagi bagian pemasaran. Untuk pelatihan tim dimaksudkan untuk menciptakan kebersamaan dan kekompakan antar pegawai sehingga nantinya dalam bekerja baik bagian produksi maupun pemasaran dapat mencapai target perusahaan. Untuk pelatihan lintas fungsional, pelatihan ini dilakukan memiliki tujuan untuk meningkatkan sinergis kemampuan dan komunikasi antar fungsional satu dengan yang lainnya. Diharapkan dengan adanya pelatihan ini karyawan tidak hanya menguasai satu bidang saja, tetapi mampu menghandle semua kegiatan yang ada di perusahaan tersebut. Untuk metode pelatihan tersebut yaitu mengambil on the job training dan job rotasi. Pada on the job ini pelatihan yang digunakan adalah pelatihan keahlian dan pelatihan tim. Untuk job rotasi ini yaitu seperti pelatihan lintas fungsional. Untuk hubungan kerja dengan undang-undang yaitu ada jenis karyawan. Semua yang berada di UKM Bonimas ini baik pada bagian produksi, pemasaran maupun keuangan ini merupakan karyawan yang telah ditetapkan dan berstatus sebagai karyawan tetap. Hal ini telah tertulis pada kontrak kerja.
Selanjutnya ada gaji dan fasilitas yang didapatkan oleh karyawan. Gaji dan fasilitas yang diberikan UKM ini berbeda-beda. Untuk gaji pokok karyawan pada bagian produksi ini sejumlah 1.500.000 per bulan, sedangkan bagian pemasaran sejumlah 2 juta per bulan, dan sedangkan bagian keuangan gaji pokoknya sejumlah Rp2.520.000 per bulan. Pada UKM ini juga memberikan bonus sebagai tambahan kepada karyawan karena telah melakukan kegiatan lembur kerja atau melebihi target penjualan yang telah ditentukan setiap harinya. Untuk fasilitas yang diberikan UKM ini kepada karyawan yaitu peminjaman kendaraan bagi karyawan di bidang pemasaran, peminjaman laptop bagi karyawan di bidang keuangan, dan untuk semua karyawan mendapatkan fasilitas berupa tempat yang nyaman, sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam bekerja, makan siang, dan tempat istirahat. Untuk kontrak tertulis dan perjanjian kerja, pada UKM ini membuat kesepakatan kerja dengan calon karyawan. Kesepakatan ini tertulis dalam kontrak kerja atau pinjaman perjanjian kerja. Hal ini dilakukan agar UKM ini mendapatkan karyawan secara tetap. Bagi karyawan pun juga memiliki manfaat berupa mendapatkan pekerjaan yang tetap sehingga dapat mencukupi kebutuhannya. Kontrak kerja ini berupa kesepakatan dengan kedua belah pihak yaitu UKM dengan karyawan yang tertulis secara jelas di kontrak perjanjian kerja. Untuk sanksi dan berakhirnya kontrak, jika karyawan melanggar kontrak yang telah disepakati, maka UKM berhak memberikan sanksi. Sanksi yang diberikan berupa teguran secara lisan, pemotongan gaji, bahkan pemberhentian kerja atau PHK. Sedangkan berakhirnya kontrak saat karyawan melakukan resign, dipecat, atau meninggal dunia. Untuk reward dan punishment yang diberikan oleh UKM Bonimas ini yaitu menerapkan reward dan punishment bagi karyawan. Untuk reward diberikan UKM sebagai bentuk pengakuan kepada karyawan karena telah mau bekerja di UKM ini, sedangkan punishment diberikan kepada karyawan karena biasanya karyawan membuat kesalahan yang mengakibatkan kerugian pada UKM. Reward dan punishment sebenarnya merupakan bentuk metode dalam memotivasi tim atau karyawan untuk meningkatkan kerja dan prestasinya. Reward yang diberikan pada UKM ini berupa gaji, imbalan di luar gaji, dan penghargaan sosial. Untuk gaji tersebut diberikan pada awal bulan setelah pekerjaan yang dilakukan selama 1 bulan sebelumnya. Untuk imbalan di luar gaji yaitu dapat berupa istirahat kerja atau bonus, merupakan bagian dari imbalan di luar gaji karena karyawan telah mencapai target sesuai dengan yang diharapkan. Untuk penghargaan sosial berupa pujian, apresiasi pekerjaan, dan meminta saran yang dapat memberikan semangat kerja bagi karyawan. Untuk punishment yang diberikan oleh UKM ini ada punishment ringan, punishment sedang, dan punishment berat. Untuk punishment ringan yaitu hukuman yang diberikan oleh UKM berupa teguran lisan maupun tertulis pada karyawan yang bersangkutan. Untuk punishment sedang yaitu seperti bonus yang tidak diberikan ke karyawan maupun pengurangan jumlah gaji ketika karyawan melakukan suatu kesalahan. Selanjutnya adalah punishment berat, yaitu berupa tidak diperpanjang kontrak kerja dan pemutusan hubungan kerja atau PHK yang ditujukan oleh karyawan tersebut. Hal-hal ini atau punishment ini dilakukan karena karyawan telah melakukan pelanggaran yang telah merugikan UKM. Selanjutnya adalah penggajian atau kompensasi. Penggajian atau kompensasi ini pada UKM Bonimas ini melakukan sistem penggajian dihitung per hari dalam kerja
Dalam seminggu karyawan bekerja selama 6 hari, setiap hari karyawan bekerja selama 8 jam kerja. Untuk penggajiannya dihitung setiap hari masuk kerja dan nominal setiap harinya karyawan bagian produksi akan mendapatkan 62.500, maka setiap bulannya yang akan mendapatkan gaji sebesar 62.500 dikali 24 hari dalam 1 bulan, yaitu dengan jumlah 1.500.000. Sedangkan untuk karyawan di bagian pemasaran setiap harinya mendapatkan 83.000 dalam 1 bulan. Upah tersebut sebesar 2 juta karena 83.000 dikali 24.000 hasilnya adalah 2 juta rupiah. Selanjutnya untuk karyawan di bidang keuangan yaitu mendapatkan sebesar 105.000 rupiah, maka gaji dalam 1 bulan yaitu 2.520.000 rupiah. Untuk kompensasi yang ada di UKM Bonimas ini ada 3 jenis kompensasi, yaitu kompensasi finansial tidak langsung, dan kompensasi non finansial. Untuk kompensasi finansial tersebut yaitu berupa gaji pokok atau upah karyawan serta bonus. Untuk kompensasi finansial yang tidak langsung berupa asuransi kerja maupun kompensasi libur dari pekerjaan karena beberapa faktor seperti cuti hamil, menikah, hari besar maupun cuti tahunan. Untuk kompensasi lainnya yaitu memberikan fasilitas untuk menunjang pekerjaan seperti peminjaman kendaraan bagi karyawan di bidang pemasaran, peminjaman laptop bagi karyawan di bidang keuangan, serta untuk semua karyawan diberikan fasilitas ruang kerja yang nyaman, tempat istirahat, makan siang, dan sarana dan prasarana yang menunjang pekerjaan tersebut. Untuk kompensasi non finansial di sini yaitu sebagai apresiasi ketika karyawan mampu menyelesaikan pekerjaan dengan baik dan bisa mencapai target perusahaan. Kompensasi ini berupa pekerjaan yang nyaman, menaikkan jabatan, dan pengakuan terhadap suatu karyawan yang dapat memajukan UKM menjadi lebih baik ini. Mungkin itu saja dari saya mengenai manajemen SDM yang ada di UKM Bonimas ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.